Secara singkat perjalanan hidup saya di dunia asuransi itu ada unsur kebetulannya. Jadi pada saat saya lulus dari pendidikan, pada saat itu adalah sarjana teknik elektro, karena baru lulus kan langsung berusaha mencari pekerjaan gitu. Kebetulan ada iklan yang menyatakan looking for young graduate engineers gitu. Saya melamar, dipanggil, tes dan sebagainya. Setelah selesai pada saat interview baru saya sadar bahwa yang memanggil adalah perusahaan asuransi. Cuman karena memang masih muda, masih menggebu-gebu ya kita jalani dahulu gitu. Ternyata setelah masuk di asuransi lumayan nyaman sehingga terus berlangsung sampai sekarang sudah hampir dari tahun 85 sampai sekarang gitu. Sebetulnya di asuransi ada beberapa hal yang menarik ya, karena menurut saya asuransi itu juga ada unsur sosialnya gitu, ada unsur sosialnya, di mana kan kita tahu bahwa dalam dunia asuransi pada nasabah yang kebetulan mengalami musibah, kita memberikan santunan, memberikan penggantian. Jadi menurut saya ini ada unsur sosialnya. Kemudian yang kedua, pada saat saya masuk dunia asuransi, memang relatif dunia asuransi itu belum terlalu kompetitif seperti sekarang. Jadi lapangannya itu masih agak longgar, masih agak lapang, sehingga cukup berkarir itu prospeknya cukup baik di dunia asuransi. Itu yang menyebabkan saya tertarik di dunia asuransi. Kalau gaya saya mungkin juga ini, saya orangnya mungkin karena pendidikannya teknik, jadi cenderung agak to the point gitu ya. Jadi saya biasanya menyarankan pada anak buah ya, kalau you katakan merah, merah, hitam, hitam gitu kan. Jangan bilang merah tapi artinya hitam. Itu kenapa? Karena tujuan kita berkomunikasi memang adalah menyampaikan pendapat kita kepada orang lain. Kalau kita melakukan dengan apa adanya, itu akan sangat mempermudah prosesnya. Sekedar anekdot saja, pernah dulu ada misalnya karyawan datang ke saya, salah seorang manajer, menyampaikan keluhan, Pak ini ada ini Pak, sebetulnya sih nggak masalah Pak, tapi begini, begini, begini. Kemudian saya potong dia dengan menanyakan, boleh sebentar saya tanyakan, menurut Anda masalah apa? Tidak. Kalau tidak masalah, kita nggak usah bicarakan saja, karena itu kalau Anda bilang tidak masalah, ya udah tidak masalah gitu. Kenapa mesti kita bikin heboh hal ini gitu. Kalau memang itu merupakan masalah, sampaikan masalah, kita diskusikan. Kalau bukan masalah ya udah selesai, saya bilang, dan kamu tidak usah diskusikan lebih lanjut gitu. Itu gaya saya. Kemudian juga saya biasanya ada beberapa rekan menyatakan saya itu agak kurang bossy karena mungkin terlalu simple gitu ya. Saya misalnya tidak terlalu suka kalau bagaimana, ada datang, kemudian ada orang membukakan pintu, gitu. Saya bilang, saya masih sehat, bukan orang jompo. Saya bilang, jadi tidak perlu, kecuali kalau memang saya kebetulan membawa barang banyak, Anda bukakan, ya itu saya akan appreciate, terima kasih. Tapi kalau saya hanya jalan begitu saja, dibukakan pintu, saya kok merasa nggak perlulah begitu ya, demikian. Karena kan dari karyawan kita harapkan kontribusinya dalam bentuk yang lain, bukan dalam hal hanya semata-mata menghormati atasan secara agak berlebihan gitu. Saya ya itu ada juga anekdot, dulu pernah kita outing bareng-bareng, kemudian karena outing kan hanya nginap satu malam, kalau nginap satu malam saya hanya bawa satu tas kecil saja gitu kan. Begitu sampai mereka tiba sudah ada yang mau ngambilkan tasnya dibawa, saya bilang saya masih belum jompo, saya bilang tinggalkan, saya bawa sendiri tasnya ke dalam busnya begitu. Saya kira kalau dalam hal ini ada ini, disukai tentu sebagai orang kita ingin disukai. Tapi pengalaman saya menyatakan bahwa kalau kita menjadi pemimpin yang baik, kita harus berani mengambil tindakan, kadang-kadang, tidak selalu tentu, kita harus berani mengambil tindakan yang tidak populer. Jadi tidak semata-mata mengejar popularitas. Karena kan yang baik itu belum tentu yang disenangi oleh orang-orang begitu. Dan kita harus sebagai pemimpin bisa memilah-milah, membedakan hal ini dengan jelas. Kapan kita bertindak populer, kapan kita harus bertindak tidak populer. Sama seperti kalau kita ibaratkan kita di rumah, kita punya anak. Kan kita maunya anak kita tentu bahagia, senang. Tapi kan tidak selalu yang dia minta akan kita berikan, gitu kan. Kalau anak kita suka es krim,
kita berikan. Tapi kalau dia minta terus-menerus es krim, tentu kita bilang tidak boleh gitu. Atau dia sedang sakit, kita bilang tidak boleh. Tindakan ini tidak populer, tapi adalah perlu. Nah, pemimpin harus bisa melakukan hal demikian. Kalau memang perlu, tidak populer, ya tetap harus dijalankan. Sebetulnya ini pertanyaan yang memang merupakan dilema buat saya ya, karena menurut saya sukses itu bisa dicerminkan dalam banyak hal. Ya. Dalam dunia bisnis menurut saya pribadi banyak orang yang sedikit salah kaprah mungkin dalam bahasa kita menginterpretasikan bahwa sukses itu selalu identik dengan perolehan materi. Kalau orang kaya berarti sukses. Pengusaha yang sukses adalah pengusaha yang kaya. Kalau saya terus terang kadang-kadang merasa tidak terlalu tepat hal-hal seperti ini. Mungkin contoh yang paling ekstrim yang saya bisa bayangkan seperti mungkin Ibu Teresa, Bunda Teresa. Apakah beliau sukses? Apakah beliau mendapatkan materi banyak? Tidak. Kita tahu bahwa tidak selalu sukses itu identik dengan materi. Bisa kembali karena saya memang termasuk family man gitu, jadi biasanya contohnya juga di keluarga kan. Kalau kita punya anak, ya kan, anak kita berhasil sekolah, itu merupakan suatu keberhasilan, bukan sukses kan. Apakah kita hanya mengharapkan bahwa anak kita akan menjadi orang yang kaya, tapi yang lain-lainnya tidak diperhatikan, atau kita menjadi anak yang tidak terlalu kaya tapi jalannya benar, keluarganya baik dan sebagainya. Jadi menurut saya kembali gitu, definisi sukses itu sebenarnya perlu diperdebatkan lagi. Sukses itu bisa datang dalam banyak hal, Ada orang yang mungkin kita anggap tidak sukses, tapi mungkin dalam dunianya sendiri dia adalah orang yang cukup berhasil. Kebetulan kalau tablet itu saya memang sangat suka karena saya memang dari kecil senang membaca. Jadi tablet itu sangat membantu saya. Alih-alih bawa buku banyak, dulu mobil saya itu selalu penuh. Tapi kalau sekarang tidak, hanya dengan satu tablet saja bisa puluhan atau ratusan buku ada di dalam tablet Anda. Saya kira kalau dalam manajemen tadi, manajer ataupun ada beberapa hal lah mungkin, kalau lebih dari satu boleh ya. Pertama, harus berani membuat keputusan. Saya sering mengamati bahwa banyak orang yang tidak berani mengambil keputusan. Mengambil keputusan itu merupakan menimbulkan beban. Kalau Anda mengambil keputusan terus-menerus, beban Anda akan semakin tinggi. Jadi syarat Anda untuk bisa menjadi manajer yang baik, Anda harus berani mengambil keputusan. Mengambil keputusan berarti Anda juga mengambil risiko, karena kalau keputusan tadi salah, Anda akan ditegur, dimarahi, atau ya ekstrimnya diberhentikan dari pekerjaan. Tapi itu harus dilakukan. Yang kedua adalah itu tadi, memang Anda baik untuk disukai orang, tetapi Anda harus berani untuk melakukan tindakan yang tidak populer, tapi perlu. Ya. Jadi kalau kehidupan lah, karena dioperasi, disuntik itu tidak menyenangkan. Tidak ada orang yang bilang suka disuntik. Tapi kalau memang perlu ya harus dilakukan. You have to do what you have to do, gitu kan.